Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita. Oke. Oh iya, sebentar ya. Ada tersebut. Yang mana satu lagi ini kita nanti misalnya kita sekarang nanti lanjut ke materi itu misalnya. Yang mana satu lagi materi? Bukan ada di sini. Nanti anak kirim ke Ustaz. Anak kirim sekarang ke Ustaz. Ini sedikit kali kayaknya materi. Kenapa kan ketemu Ustaz? Anak kirim sekarang. Coba lagi ketemu lagi. Jadi tambah materi. Jadi terus. Yes.
Udah masuk, Ustaz? Hah? Udah masuk. Coba atas, Ustaz. Asam. Ini nomor Nah, nggak ada. loh. Lanjutan wajar. Ini udah nih kira udah, Ustaz. Mana biar nggak materinya mana nih yang masuk? Ah, ini, Ustaz. Yang ini? Ya. Kan itu tadi kan mau disambung kan? Iya. Mau disambung atau Iya. ditukar? Sambung kan? Sambung, Ustaz. Sambung sama yang anak kirim ini. Iya. Terus kemana? Nggak bisa di-download, Ustaz. Hah? Nggak bisa di-download. Bisa, betul. Coba. Ini kan? Iya. Betul. Ini nih. Iya. Nah. Nah, Yang lama ini. iya. Iya. Itu yang lama. Nanti kan enggak ada buka ini terakhir kan. Berarti nanti yang itu dibuka, Ustaz. Nah ini lah sedang mau di-setting. Harusnya dari awal tadi. Ya udah, kalau nggak materi yang barunya itu, Ustaz. Materi baru aja. Nah, Nih, iya. ini kan? Iya. Nih. Iya, Ustaz. Yang ada baru. Iya. Oke, maaf ya, nanti kami kelas 11. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang PHE, larutan penyangga ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, larutan penyangga itu dia terdiri dari apa? Larutan penyangga apa? Basa ya, asam lemah dan basa konjugasi, sama basa lemah sama basa asam konjugasi ya. Atau bisa juga disebut dengan apa namanya? Asam lemah dengan garamnya gitu kan. Atau basa lemah dengan garamnya, kan seperti itu. Nah, itulah dia untuk apa? Untuk definisi larutan penyangga, ya kan? Nah, jadi garamnya itu artinya dia itulah yang disebut dengan apa namanya? Asam konjugasinya, ya kan? Atau basa konjugasinya. Nah, jadi kemarin itu juga kita sudah pelajari ya, apa namanya? Bahwasannya larutan penyangga itu ya, larutan penyangga itu dia memiliki pH kan begitu kan, memiliki pH. Nah, jadi kalau misalkan di dalam darah, nah darah kan kenapa dia ketika ditambahkan asam atau misalkan ditambahkan basa gitu kan ke dalam darah, kenapa pH-nya itu dia cenderung tetap? Artinya dia pH-nya tidak terlalu tinggi perubahannya kan gitu kan.
misalkan 7, sekian. Nah, dari 7, berapa kemarin? 35 sampai 7,45. Artinya penambahan asam ataupun basa ke dalam larutan penyangga tersebut ya, itu tidak terlalu mengubah nilai pH. Nah, jadi di sini apa namanya, perlu kita perhatikan ya, bahwasannya larutan penyangga itu dia artinya apa? Larutan yang apabila ditambahkan asam atau basa, maka nilai pH-nya itu dia cenderung tetap, atau perubahannya itu dia tidak terlalu besar begitu ya. Nah, larutan penyangga itu dia terbuat dari apa? Asam lemah dengan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya gitu ya. Asam konjugasi atau basa konjugasinya itu maksudnya itu adalah garamnya gitu ya. Nah, jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah perhitungan pH larutan penyangga pada penambahan asam atau basa. Nah, oke. Langsung kita masuk ke perhitungan pH. Nah, ini juga udah ada ya. Ini udah kita singgung minggu lalu ya tentang apa namanya? Larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi kalau misalkan asam lemahnya itu apa? CH3CO COOH ya kan? Sedangkan basa konjugasinya adalah CH3COO min. Nah, jadi basa konjugasinya ini ya, basa konjugasinya ini inilah yang dia apa namanya? Garamnya gitu, ibaratkan dia anion garamnya ya. Nah, ini kan anion. Kalau misalkan di sini tambah Na misalnya CH3COONA, maka dia di sini dia bertindak sebagai garam. Nah, berarti dia sebagai basa konjugasi dan juga sebagai garam kan begitu. Nah, berarti CH3COOH inilah dia sebagai asam lemahnya kan gitu. Kemudian CH3CONA itulah dia sebagai apa? Sebagai garamnya kan begitu. Nah, jadi ketika asam lemah dengan garamnya ini dicampur, maka dia akan terbentuk apa? Larutan penyangga. Nah, jadi bagaimana perhitungan pH-nya? Nah, caranya yaitu kita hitung dulu konsentrasi H positifnya ya. Konsentrasi H positif ya, konsentrasi H positif yaitu dengan cara rumusnya Ka dikali mol asam lemah per mol garam ya. Mol asam lemah per mol garam. Jadi asam lemahnya di sini adalah CH3COOH contoh ya. Kemudian mol garamnya adalah ini tadi ya, CH3COONA. Nah, atau mol basa konjugasinya sama ya. Nah, ini rumusnya ya, ini udah tersinggung ya. Jadi kalau misalkan dia garamnya itu nanti apa namanya, 2 valensinya gitu ya, valensinya 2 misalkan CH3COO misalkan ini ya, misalkan dia 2 valensinya begitu ya, misalkan CH3COO Ca. Nah, Ca3COO 2 kali Ca. Nah, berarti di situ kan dia apa namanya? Valensinya 2. Valensi daripada si Ca kan begitu kan? Maka nanti garamnya ya itu nanti dikali 2 ininya jumlah molnya. Nah, gitu. Berarti nanti 2 kali mol garam gitu ya. Nah, oke. Itu untuk yang asam lemah dan basa konjugasi. Kemudian kalau rumus dari basa lemah dan asam konjugasi, nah kalau rumus asam lemah dan basa konjugasi
maka rumusnya dia kita cari OH-nya ya, OH- itu rumusnya adalah Kb ya, Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi ya, mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, jadi kalau misalkan OH- ya, itu nanti data yang diketahui adalah data bisa kita cari apa POH-nya begitu ya. Kalau di OH-, maka nanti yang kita cari adalah ininya ya, POH-nya dulu sebelum kita mencari nilai pH-nya ya. Nah, jadi OH- Kb dikali jumlah mol basa lemah per jumlah mol asam konjugasi. Nah, asam konjugasi atau jumlah mol garamnya begitu ya. Nah, nanti dapat nilai OH-nya, baru kita cari nilai POH-nya. Setelah dapat nilai POH-nya, barulah kita cari nilai pH-nya, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Oke, ada contoh soal. Suatu campuran penyangga ya, suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 mili, nampak ya? Oh iya, coba ya, bentar ya. Ini biar agak besar sedikit. Oke. Suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 mili larutan NH4OH. Nah, 1M dan 500 mili larutan NH4 2SO4 0,5M. Kb NH4OH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini diketahui nilai log 2 sama dengan 0,3 ya. Log 1,92 0,28, log 2,08 sama dengan 0,31. Nah, tentukanlah pH larutan penyangga tersebut. Kemudian pH larutan penyangga tersebut setelah ditambahkan 100 mili larutan HCl 0,1M. pH larutan penyangga tersebut setelah ditambahkan 100 mili larutan CaOH 2 kali 0,05M. Nah, jadi perhatikan ya. Di sini yang diketahui adalah NH4OH, volumenya dan konsentrasinya. Volumenya berapa di sini? 500 mili. Konsentrasinya 1 molar kan begitu. Nah, jadi tadi rumusnya apa? Kalau misalkan dia basa, ya basa lemah dengan asam konjugasinya atau dengan garamnya. Nah, di sini yang bertindak sebagai asam lemah adalah si NH4OH ya. Yang bertindak sebagai asam lemah adalah siapa? NH4OH. Sedangkan yang bertindak sebagai yang bertindak sebagai garam atau asam konjugasinya ya. Pasangan dari basa lemah kan asam konjugasi. Nah, berarti dia asam konjugasi atau garamnya di sini adalah siapa? NH4 2 kali SO4. Nah, jadi di sini tadi rumusnya apa? Kalau misalkan dia basa lemah, berarti OH ya, OH. OH min pakai Kb kan begitu kan? Konstanta basanya kan begitu. Nah, berarti konsentrasi OH min ya sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi atau mol garamnya. Nah, jadi di sini harus kita cari dulu karena di sini kan yang diketahui volume. Volume dari NH4OH dan konsentrasinya 1M, 1 molar. Nah, jadi di sini harus kita cari molnya begitu ya, molnya. Nah, jadi mol NH4OH di mana rumusnya?
Jadi untuk mol itu rumusnya adalah apa? Kalau dia mencari molaritas, rumusnya mol per volume. Kalau misalkan mencari mol, berarti molaritas dikali volume, ya. Itu ya, rumus mencari mol adalah molaritas dikali volume. Nah, berarti di sini molaritas atau konsentrasinya adalah 1 M, 1 molar. Dikali dengan volumenya. Volumenya berapa? 500 mili, ya. Nah, berarti inti di sini molnya, mol N64OH adalah 500 milimol, ya. Karena di sini dia mili. Kalau misalkan di sini dia liter, maka nanti di sini mol gitu ya. Karena dia mili, maka nanti molnya adalah milimol. Berarti 500 kali 0, 500 kali 1 adalah 500 milimol, begitu ya. Kemudian NH42SO4. Nah, NH42SO4 berapa molnya kan begitu. Nah, berarti kita kalikan cara mencari mol, volume dikali molaritas, ya. Volume dikali molaritas. Berarti volumenya di sini adalah 500 mili dikali 0,5 M. 0,5 molar. Berarti 500 dikali 0,5 sama dengan 5 kali 50 sama dengan 250 milimol, ya. Maka dapatlah mol garamnya berapa? 200 milimol. Nah, setelah dapat ini, ya, dapat kita mol basa lemah dengan mol garamnya atau mol asam konjugasinya, kita masukkan ke rumus. Nah, Kb-nya di sini diketahui, ya kan? 2 kali 10 pangkat min 4. Maka kita masukkan ke rumusnya, OH min sama dengan Kb kali mol NH4OH per mol NH4 plus. Nah, NH4 plus atau mol mol NH4 2 kali SO4. Nah, sama itu ya. Nah, jadi perhatikan ya. Mol NH4OH berapa? 500. Ini ya kan? Maka kita buat di sini 500. Oke. Nah, kemudian mol NH4 2SO4 atau bisa juga kita buat mol NH4 plus. Itu dia. Nah, perhatikan di sini ada 2 SO4. Nah, jadi di sini NH4 2 kali SO4. Nah, jadi di sini ya NH4 plusnya ini kan ada 2 kali, ya, ada 2 kali. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, maka kita kalikan dia dengan 2 gitu ya, dengan 2. Jadi SO4 2 min. Nah, jadi kalau kita Nah, jadi cara termudahnya lihat aja nanti lihat aja nanti indeks daripada kation, garamnya, ya. Nah, indeks daripada kation garamnya kan di sini 2. Kation itu artinya yang bermuatan positif. NH4 itu kan dia yang bermuatan positif, NH4 plus. Nah, jadi lihat aja dari kation garamnya, ya. Karena di sini dia ada 2, maka nanti di sini molnya kita kalikan 2, ya. Nah, NH4 2 kali SO4. Nah, berarti kan NH4 ini kan ada 2 kali kan begitu kan. Maka nanti di sini kita kalikan 250 kali 2 berarti jawabannya adalah 500, ya. Nah, maka di sini 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 500 per 500. Berarti jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, dapatlah nanti nilai POH-nya. Nah, nilai POH-nya berarti min log OH min. Min log OH min. Min log 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti jawabannya 4-nya kita taruh ke depan. Berarti 4 dikurang log 2. Nah, pH-nya adalah 10 ditambah log 2. Yaitu caranya gimana cara mencari pH-nya? Cara mencari pH-nya yaitu 14 dikurang POH, ya. 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang
4 dikurang log 2, berarti 14 dikurang 4 sama dengan 10. 14 tanda minnya kita kalikan, berarti jadi positif. Jadi 14 tambah log 2. Nah, maka pH-nya adalah 10 tambah log 3. Nah, gitu ya. 14 tambah log 2 sama dengan 10,3. Nah, perhatikan ya. Log 2 itu nilainya 0,3. Jadi di sini kan diketahui log 2 adalah 0,3 ya. Maka 10 tambah log 2 hasilnya adalah 10,3 ya. Oke. Itu untuk yang A, pH larutan penyangga tersebut. Nah, jadi pH larutan penyangga tersebut ya, campuran dari NH4OH dan NH42SO4 itu pH-nya adalah 10,3. Nah, bagaimana jikalau larutan penyangga ini ditambahkan 100 ml HCl. HCl ini termasuk apa? Asam kuat. Nah, asam kuat. Nah, jadi larutan penyangga yang tadi sudah kita buat dari basa lemah dengan NH42 kali SO4 itu ditambahkan HCl. Nah, ditambahkan HCl. Nah, bagaimana nanti pH-nya? Karena kan definisi larutan penyangga tadi apa? Definisi larutan penyangga apabila ditambahkan asam atau basa, maka nilai pH-nya itu dia perubahannya tidak terlalu besar. Nah, coba kita lihat untuk yang B. Nah, jadi larutan penyangga ditambahkan apa? Ditambahkan asam. Nah, coba kita lihat perhitungan pH-nya. Oke. Kita lihat perhitungan pH-nya. Oke, ini ya. Nah, jadi ini setelah dia ditambahkan 100 ml larutan HCl 0,1 m. Nah, oke. Nah, jadi caranya, perhatikan ya, caranya. Pertama, kita cari dulu mol mol NH4OH ya. Tadi udah dapat ya kan? Nah, mol NH4OH adalah berapa? 500 milimol. Nah, 500 milimol. Kemudian mol NH4+ juga sudah kita dapat ya. Mol NH4 2 kali SO4 adalah berapa tadi? 500 dikali 2, kan begitu? Berarti berapa? Bukan ya. 250 tadi kan, 250 dikali 2 berarti berapa tadi? 500. Nah, jadi perhatikan, oke. Nah, jadi ketika ya larutan penyangga itu ditambahkan HCl ya, ketika larutan penyangga ditambahkan HCl, maka yang bereaksi dengan HCl tersebut itu adalah basanya ya, basa lemahnya. Nah, jadi yang bereaksi di situ adalah basa lemahnya, begitu ya. Nah, paham ya? Jadi kalau ketika larutan penyangga ditambahkan asam ya, maka yang bereaksi dengan asam tersebut adalah basa lemahnya ya, lemahnya. Maka nanti reaksinya adalah NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O ya. Nah, maka reaksinya adalah NH4OH tambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Nah, jadi ingat. Nah, itulah dia. Ketika ditambahkan asam, maka yang bereaksi dengan asam tersebut adalah basa lemahnya. Basa lemahnya adalah siapa? NH4OH. Nah, cara membuat reaksinya NH4+, uraikanlah ini NH4+, OH-, H+, Cl-, begitu. Nah, NH4+ tambah Cl- jadi NH4Cl. Kemudian H tambah OH- jadi H2O. Nah, kemudian kita buat mol mula-mulanya. Mol mula-mulanya awalnya ketika direaksikan mula-mula ya, sebelum direaksikan mol NH4OH itu berapa? 500 milimol, kan begitu. Nah, jadi 500 milimol ini mula-mula sebelum direaksikan. HCl-nya berapa? Berapa mol? Kita lihat. Tadi yang ditambahkan 100 kali 0,1 berarti berapa? 10. Nah, berarti
volume dikali konsentrasi, berarti 10, ya kan? Berarti 10. Nah, ini kita bagikan dengan koefisien masing-masing. Untuk mencari apa? Untuk mencari mol bereaksi. Nah, dari yang terkecil berarti 500 kali 500 bagi 1 500. 10 bagi 1 10. Berarti yang terkecil itulah yang kita buat dia sebagai mol bereaksi. Ya, berarti ini kita tuliskan 10 di sini. Nah, ini reaksi pembatas sudah pernah kita pelajari di kelas 10 ya, di kelas 10. Nanti coba lagi buka bukunya kelas 10 tentang stoikiometri reaksi pembatas. Nah, ini berarti yang kita tulis di sini 10, di HCl-nya kita buat 10. Nah, ini karena koefisiennya 1 sama-sama 1, maka di NH4OH di sini 10 juga ya. Nah, nanti ini kita kurangkan mol mula-mula dikurang mol bereaksi adalah mol sisa. Mol sisa. Nah, di bereaksi ini dia sudah ada mol NH4Cl ya. Nah, maka nanti 490 milimol. Nah, mol sisanya atau mol setimbang ya, itu dia 490 milimol untuk NH4OH dan NH4Cl adalah berapa? 10 milimol. Nah, jadi apa namanya? Dari ini ya, dari ini bisa kita ketahui mol apa? Mol NH4OH setelah dia bereaksi dengan HCl ya, mol setimbangnya, maksudnya mol sisanya. Nah, jadi nanti yang digunakan ya dalam perhitungan ya, yang digunakan dalam perhitungan adalah mol NH4OH yang hasil dari reaksi apa? Dengan HCl. Setelah dia ditambahkan dengan HCl, maka nanti mol sisanya itu adalah 490 milimol. Nah, maka yang kita masukkan ke rumus itu adalah mol setelah dia ditambahkan HCl. Nah, berarti nanti molnya berapa? 490 per mol NH4. NH4 apa? NH4 plus ya, NH4 plus. Nah, mol NH4 plus ini ya, mol NH4 plus ini ya, itu dia awalnya kan tadi 500 kan begitu. Nah, 500 kan begitu. Nah, kemudian ditambahkan dengan mol yang terbentuk ya, yang terbentuk setelah penambahan HCl, mol garam yang terbentuk dari penambahan HCl. Nah, jadi iya, karena ini dia mol NH4 plus dari NH42SO4 500 milimol. Nah, garamnya kan sudah berbeda. Ini NH42SO4 ya. Ini NH4Cl, maka dia ditambah. Kalau yang NH4OH ini kan dari awal kan memang dia NH4OH gitu. Nah, NH4 plusnya maka nanti ditambah ya, ditambahkan dia. NH4 plusnya berarti nanti 500 awalnya tadi ya, NH42SO4 tadi kan 500 milimol. Tambahkan dengan NH4Cl ya. Berarti nanti dapatlah dia mol garamnya totalnya adalah 510. 500 tambah 10. 10 ini dari yang NH4Cl ini. Dari NH4Cl ini 10. Maka dapatlah dia 510 milimol. Jadi kalau dia untuk mol garamnya itu dia ditambahkan ya, karena apa? Karena garamnya sudah berbeda. Ini dia N42SO4, ini N4Cl. Nah, maka nanti di sini dapatlah dia perhitungannya ya. pOH-nya sama dengan nanti dapatlah dia nilai OH-nya 1,92 kali 10 pangkat 4. pOH-nya berarti 4-nya naik ke depan. Min log OH min berarti 4 dikurang log 1,92. pH-nya 10 tambah pH-nya kan 14 kurang pOH berarti 14 kurang 4 dikurang log 1,92 berarti 10 tambah log 1,92 berarti pH-nya dapatlah berapa? 10,28. Nah, berarti nilai pH-nya ini ya 10,28 tidak jauh berbeda dari nilai pH awal ya. pH larutan penyangga 10,3
pH larutan penyangga setelah ditambahkan ditambahkan larutan HCl itu tidak terlalu jauh perubahannya ya. Bedanya cuma 0,2 ya. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis ya. Untuk yang C ini akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang C ini dia ditambahkan dengan CaOH 2 kali, tambahkan dengan basa. Nah, bagaimana nanti nilai pH-nya? Apakah juga berubah signifikan atau dia hanya sedikit perubahannya? Oke, ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.